Tahun 2018 di data ekonomi ini kita juga melengkapi dengan data pola konsumsi warga masyarakat desa. Sehingga kemudian kita tahu berapa banyak beras yang dibutuhkan oleh warga desa selama setahun. 10 bidang pemberdayaan itu meliputi bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang keamanan ketertiban, bidang pemuda dan olahraga, bidang kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, bidang agama dan kebudayaan, bidang reformasi birokrasi, bidang serta yang terakhir adalah juga dengan bidang tata ruang desa dan infrastruktur lingkungan permukiman. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Jadi dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa, kami mengembangkan satu sistem informasi berbasis data spasial yang mengelola setidaknya ada 5 metadata yang kita gunakan sebagai basis perencanaan sekaligus dalam rangka untuk memenuhi hak publik atas keterbukaan informasi publik. Jadi kelima metadata itu meliputi data kependudukan yang kita kelola melalui satu sistem aplikasi pelayanan administrasi yang ada di ruang pelayanan, di mana data ini terhubung secara langsung dengan data kependudukan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Sehingga setiap kali ada perubahan data kependudukan, baik berupa kematian, kelahiran, mutasi, terus kemudian dan mutasi, itu sekaligus mengkoreksi basis perencanaan yang ada di Desa Pangurharjo. Di samping itu juga kita mengelola data biofisik, itu menyangkut data infrastruktur lingkungan permukiman. Jadi kita tahu batas desa, keberadaan aset desa, panjang ruas jalan di Pangurharjo, kepemilikan rumah tidak layak huni, kepemilikan jamban, elektrifikasi, termasuk juga fasilitas layanan umum yang ada di Pangurharjo. Kita juga mengelola data sosial menyangkut data infrastruktur, data sebaran penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Jadi di data sosial ini kita juga mengelola data terkait dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi kita tahu berapa banyak penyandang disabilitas, di mana, bagaimana profilnya, ibu hamil resiko tinggi, terus kemudian balita gizi buruk, terus kemudian lansia dengan ketergantungan, perempuan kepala keluarga, dan lain sebagainya. Kita juga mengelola data ekonomi menyangkut sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya, termasuk di dalamnya adalah sebaran UMKM, jenis-jenis UMKM, dan lain sebagainya. Tahun 2018 di data ekonomi ini kita juga melengkapi dengan data pola konsumsi warga masyarakat desa. Sehingga kemudian kita tahu berapa banyak beras yang dibutuhkan oleh warga desa selama setahun, terus kemudian berapa miliar sayuran berapa miliar rupiah dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sayur, belanja pendidikannya berapa miliar, belanja kesehatannya berapa miliar, dan lain sebagainya. Keempat metadata ini kemudian kita kompilasikan dengan data keuangan yang kita kelola melalui sistem aplikasi keuangan desa, dan di sana proses perencanaan dibangun dan kita konsultasi publikan dalam forum-forum musyawarah desa ataupun musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dari sistem perencanaan semacam ini setidaknya ada 3 isu utama yang menjadi kebutuhan dari warga masyarakat desa. Yang pertama adalah terkait dengan transparansi publik. Yang kedua adalah terkait dengan pelayanan publik yang tidak hanya sebatas pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan atas barang dan jasa publik, serta dibutuhkannya 10 bidang pemberdayaan dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa. 10 bidang pemberdayaan itu meliputi bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang keamanan ketertiban, bidang pemuda dan olahraga, bidang kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, bidang agama dan kebudayaan, bidang reformasi birokrasi, bidang serta yang terakhir adalah juga dengan bidang tata ruang desa dan infrastruktur lingkungan permukiman. Dari 3 output dari sistem informasi desa ini terkait dengan transparansi publik, kemudian yang bisa kita lihat adalah adanya portal desa, adanya media-media sosial yang dikelola oleh desa melalui lembaga desa. Jadi pengelolaan sistem informasi desa ini di Pangurharjo itu
dilimpahkan kepada satu lembaga desa. Jadi yaitu Lembaga Pengelola Sistem Informasi Desa. Dan saya kira ini menjadi satu-satunya desa di Indonesia karena sebenarnya terkait dengan pengelolaan data dan informasi itu menjadi domainnya pemerintah. Tetapi di Pangguharjo dalam rangka untuk membuka ruang partisipasi sekaligus dalam rangka untuk menjaga kevalitan data gitu, sehingga mengurangi bias kepentingan pemerintah desa atas informasi yang ada di Pangguharjo. Pengelolaan sistem informasi desa ini kita serahkan kepada warga desa melalui lembaga desa itu, sehingga terkait dengan asas transparansi saya kira menjadi tidak lagi menjadi isu karena yang mengelola tidak pemerintah desa tetapi adalah warga desa. Ini terkait dengan transparansi. Terus kemudian terkait dengan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat, ini yang kemudian kita sampaikan bagaimana peran data itu menjadi basis perencanaan. Sehingga kemudian terkait dengan pelayanan publik kita bisa identifikasi terkait dengan kebutuhan di luar administrasi publik yang kemudian itu kita upayakan untuk diintervensi melalui pemerintah desa, melalui kebijakan desa, melalui anggaran desa, dan lain sebagainya. Termasuk kemudian bagaimana kemudian pemberdayaan masyarakat ini dilakukan, strateginya seperti apa dan lain sebagainya, itu kita bisa analisis dari sistem perencanaan ini. Jadi misalnya 8 dari 10 isu yang digagas di pemberdayaan masyarakat ini, itu sumber pokok masalahnya adalah keluarga. Jadi persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, termasuk juga keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya. Itu ketika yang seolah-olah tidak terkait langsung dengan isu keluarga, tetapi ketika dirunut lebih dalam, simpul atau sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Sehingga mulai tahun 2018 kemarin, lokus interferensi dari pemerintah desa itu difokuskan pada penguatan kelembagaan keluarga. Jadi lokus interferensinya tidak lagi di individu, tidak lagi di kelompok swadaya masyarakat, tetapi di institusi keluarga. Nah, strategi ini hanya bisa kita baca itu kan ketika kita paham terkait dengan konteks persoalan yang kita himpun melalui analisis atas data-data yang kita kumpulkan. Ini kira-kira peran sistem informasi desa selama sebelum pandemi. Bagaimana selama pandemi dan pasca pandemi. Jadi pemanfaatan data selama pandemi. Jadi itu kita kelola melalui satu gugus tugas yang kita sebut sebagai panggung tanggap COVID. Jadi 2 minggu setelah Presiden mengumumkan kasus pertama di tanggal 3 Maret. Tanggal 20 kita sudah mendirikan satu gugus tugas dalam rangka untuk penanganan COVID di Desa Pangguharjo. Dan ini adalah gugus tugas pertama yang dibentuk. Dikala pemerintah pusat belum membentuk, dikala pemerintah provinsi, bahkan apalagi pemerintah desa yang lain, gitu, ini menjadi gugus tugas pertama yang kemudian tanggap terkait dengan adanya COVID. Selang beberapa hari, ini tata kalanya secara rinci semacam ini. Jadi kita melakukan mitigasi atau melakukan mitigasi atas dampak adanya pandemi ini semuanya berbasis data.